Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Saum yang ke-28 telah kita lampaui. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini adalah malam ke-29. Alhamdulillah Abdi masih dapat melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban masuk Ramadan, dan saat ini akan menuju ke Mushola Nurul Iman untuk menyebut berkah ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pak Didi sudah mengundangkan azannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua, sahabat Abdi. Mudah-mudahan sehat dan menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini tetap semangat untuk melaksanakan seluruh kewajiban. Si doblong baru bolak-balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa mulakan kita bersama ada beberapa informasi yang kita untuk malam ini. Sebenarnya saya menjadi imam sholat kita serta kultum dilaksanakan oleh Pak Ustaz Fadul, tapi dengan kesal beliau tidak dapat hadir malam ini, dan insya Allah untuk sholat kita berjamaah akan diimami oleh Bapak Hasanuddin. Kemudian untuk sholat taraweh diimami oleh Bapak Umulat. Demikian informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya ingin memberikan pengingat untuk diri saya sendiri dan semoga dapat menjadi pengingat untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang hadir di mushola yang insyaallah penuh keberkahan ini. Tidak terasa kita sekarang ini udah berada di ujung bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini merupakan ajang bagi kita untuk menimpa keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita hingga kita menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya setelah kita memasuki bulan Syawal, baiknya kita meningkatkan lagi kualitas diri kita hingga meraih predikat sebagai seorang insan ulul albab. Pasti di sini udah tidak asing dengan kata ulul albab. Ulul albab itu berasal dari dua kata, yaitu ulul itu artinya memiliki dan albab itu kebanyakan diartikan sebagai akal. Berarti ulul albab adalah orang yang berakal. Sedangkan kalau berdasarkan kesimpulan dari tafsir-tafsir Al-Quran yang ada, ulul albab itu sering dapat kita artikan sebagai orang yang mempunyai dua kegiatan utama yang dilakukan secara berbarengan, yaitu berpikir dan memikirkan dan berpikir. Jadi kita berpikir juga berpikir itu dalam satu kondisi, dalam bersinergi lah. Kita sambil memikirkan ciptaan Allah sambil berpikir kepada Allah. Lantas bagaimana kita menjadi insan yang ulul albab? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, langsung saja artinya ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menyempurnakan, ada sesuatu yang telah disempurnakan Allah dalam berjalannya kehidupan di muka bumi ini hingga di langit, yang sering disebut kita sebagai atau ketetapan-ketetapan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan ketetapan-ketetapan ini sering juga kita sebut sebagai aturan main, di mana ketetapan-ketetapan ini akan terus berjalan hingga akhir kiamat. Orang dapat memahami aturan main ini jika mau membaca keterangan bahwasanya kita itu diharuskan fokus untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena aturan main ini merupakan tipuan. Bukannya Allah yang menipu ya, tapi ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Karena apa? Karena kebanyakan orang sering tertipu, karena mereka itu lebih suka untuk bersenda gurau daripada belajar untuk memikirkan segala ciptaan Allah di muka bumi ini. Contohnya anak sekolah nih ya, kan kadang tuh banyak tuh sekolah di mana lupa niatnya berangkat ke sekolah itu untuk menuntut ilmu, jadi di sekolah itu malah bersenda gurau. Nah, ketika disuruh ujian, yang rajin belajar aja itu kagetan gitu, bingung nggak bisa menjawab pertanyaannya, apalagi yang tidak mau belajar. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwasanya kehidupan ini merupakan yang mengharuskan kita untuk fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian dari Allah. Lantas bagaimana kita untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertama yang harus kita siapkan adalah harus paham apa yang harus dipikirkan dan mana yang tidak penting untuk dipikirkan. Sekarang ini banyak yang malah keliru ya. Jadi mereka lebih memikirkan apa yang tidak penting untuk dipikirkan. Contohnya patah hati, ditinggal pacarnya, galau gitu. Sedangkan ketika meninggalkan sholat itu ya udah biasa aja gitu, mulus main gitu. Yang kedua, setelah tahu apa yang harus dipikirkan, kita harus tahu bagaimana menjawabnya dengan tepat. Kita sudah tahu bagaimana menjawabnya dengan tepat, kita juga harus tahu bagaimana menjawabnya dengan cepat. Lantas ketika seseorang telah mengetahui tiga hal ini tapi masih sering menunda apa yang ada di depan kita,
maka orang tersebut tidak memahami apa yang penting dalam hidupnya, tidak tahu jawabannya, dan terakhir tidak sukses menjadi ulul albab. Dari penjabaran yang harus kita ambil dalam memahami bahwa hidup ini adalah menjawab pertanyaan, selanjutnya harus paham bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, tepat, dan benar. Jika hal tersebut gagal kita lakukan, maka kemungkinan besar kita juga gagal menjadi generasi ulul albab. Kemudian Allah kembali menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang ulul albab. Biasanya ya Allah itu sering menggunakan kata sesungguhnya atau inna biasanya kalau di Al-Quran itu untuk sebagai pengingat, warning, ini loh ada hal yang penting. Karena biasanya kalau ada yang didahului kata inna atau sesungguhnya itu biasanya kita ini lalai bahwasanya hal tersebut penting dan malah menganggapnya ya udah gitu aja gitu. Nah, kalau di ayat itu Allah itu sudah menciptakan langit, terus ada tanda-tanda. Nah, jika kita dapat memahami tanda-tanda tersebut, dapat membaca keterangan-keterangan yang Allah telah ciptakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang ulul albab. Terus Allah menjelaskan lagi di dalam Ali Imran ayat 191 yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Orang ulul albab merupakan orang yang dalam kondisi apapun, baik duduk, berdiri, tidur, pokoknya dalam kondisi apapun itu selalu mengingat Allah di dalam hatinya. Selain itu, orang ulul albab adalah orang yang selalu memanfaatkan dan tidak menyia-nyiakan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Memanfaatkannya juga dengan bijaksana ya. Dan orang-orang seperti inilah merupakan orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang ulul albab itu dilarang untuk bermalas-malasan, harus selalu semangat, harus selalu memikirkan dan memahami segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi, serta selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Jika manusia mampu melakukan hal-hal tersebut, mereka lah orang-orang yang tidak tersesat dan meraih predikat ulul albab, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pantas kita jadikan sebagai idola. Terus apa sih ciri-ciri orang ulul albab itu? Yang ada dua. Yang pertama, tahu sesuatu apa yang harus dipikirkan atau apa yang harus dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Terus yang kedua, setiap menjumpai masalah, tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, tepat, dan benar. Jadi orang ulul albab itu harus selalu ikhtiar ketika menghadapi masalah itu. Ikhtiarnya juga ikhtiar yang benar. Jangan ntar untuk menyelesaikan masalah ini bukannya menyelesaikan masalah, malah menghampiri lagi masalah yang lebih besar yang bahkan tidak bisa kita atasi gitu. Bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saya sendiri serta adik-adik semua. Kita selepas Ramadan ini terus meningkatkan diri kita menjadi orang yang ulul albab. Semoga kita juga dijadikan Allah sebagai orang yang bertakwa dan dihindarkan kemunafikan dalam diri kita ini. Biasanya tuh kalau di bulan Ramadan tuh kalau akhir-akhir itu kan banyak tuh yang sedih gitu statusnya, padahal di hatinya malah senang gitu, bisa makan-makan lagi gitu. Ya semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada. Subhanal quddus rabbul malaikati war ruh.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية من عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحفنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار